Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutahhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Puji dan untayan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Allah yang pada siang ini, asar ini masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan umur panjang sehingga kita berada di bulan suci Ramadan, yang mana sebenarnya kajian-kajian kita itu ada di ba'da maghrib di bulan selama bulan Ramadan, maka kajian kita di ba'da asar. Insyaallah Bapak Ibu, kita mengisi waktu kita di dalam bulan suci Ramadan yaitu dengan menambah ilmu pengetahuan, diantaranya adalah mendalami ilmu-ilmu agama kita, dan insyaallah ibadah-ibadah kita bernilai dan maksimal nilainya di sisi Allah. Bapak Ibu sidang jamaah asar yang dirahmati Allah, kita pada sore ini akan membahas mengenai putusan tarjih Muhammadiyah dan berkaitan dengannya yang bersinggungan dengan puasa Ramadan. Seputar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di kita pertama kita lihat Bapak Ibu, ini hadis yang sering dibacakan dalam bulan suci Ramadan. An Abi Hurairah, ini dari sahabat Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Riwayatul Bukhari wal Muslim. Apa kata Allah Bapak Ibu? Barang siapa berpuasa bulan suci Ramadan dengan penuh kesadaran iman. Jadi bukan karena yang lain-lain, karena kesadaran keimanan kepada Allah. Berarti mengimani Allah itu ada, kan itu iman. Berarti mengimani Allah itu ada, dan Allah sendiri yang akan membalas puasanya. Maka apa kata Allah? Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selepas kita balik, kita berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya berharap pengampunan daripada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bayangkan ketika setiap puasa Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan insya Allah Bapak Ibu rahmati Allah, kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, yang tidak ada lagi dosa Bapak Ibu. Jadi tiap puasa Ramadan Allah ampuni dosa kita, alhamdulillah. Cuma pertanyaannya adalah, ketika Ramadan tiba, dosa-dosa kita tidak Allah ampuni, berapa Ramadan yang akan kita perlukan? Ini Bapak Ibu menjadi catatan bagi kita. Hanya mungkin sering saya berkelekar dengan Bapak Ibu, lebih pilih mana ibadah Allah terima ketimbang dosa Allah ampuni. Nah, gitu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kita akan lihat hadis selanjutnya. Mari kita bermuhasabah di sore ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, dari sahabat Abu Hurairah juga. Ini landasan terbiasa kita lihat Bapak Ibu hadisnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu salawatul khamsa wal jumu'ah ila al jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahuna idza tanabal kabair. Riwayatul Muslim wa Ahmad. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, salat Jumat dan puasa Ramadan menghapus dosa yang dilakukan antara yang satu dengan yang berikutnya selama dosa itu bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa ketek itu insya Allah Allah ampuni. Itu salat 5 waktu, salat Jumat dan puasa Ramadan. Kemudian dilipat gandakan oleh Allah pahala tanpa batas. Nah, ini juga diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Rasulullah menyatakan bahwa setiap amal, ini Allah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya. Maka ini juga landasan Bapak Ibu bahwa amal kita itu untuk kita, bukan untuk orang lain, dan amal untuk orang lain tidak bisa untuk orang lain, tetap untuk dirinya. Dan ganjarannya, kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, kecuali kalau dalam keadaan dia berpuasa. Kenapa dengan puasa? Ia, kata Allah, puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Itu kata Allah dalam hadis qudsi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kata Allah, puasa itu untuk hamba dan hamba sendiri yang akan memberikan ganjaran. Maka kita tidak tahu berapa ganjaran puasa yang akan Allah berikan ke kita. Kita tidak tahu. Kalaulah puasa itu terbaik, insya Allah Allah terima. Tapi ketika puasa itu tidak baik, mungkin bisa jadi 0 Bapak Ibu. Karena Allah sendiri yang Maha. Kita persembahkan yang terbaik, pasti akan Allah berikan yang terbaik. Nah, maka persembahkanlah puasa terbaik kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kecek di hadis lain, orang yang berpuasa meninggalkan makanan dan syahwatnya demi aku, kecek Allah. Baik nak mau berikan yang terbaik, maknanya rela meninggalkan yang selama ini halal untuknya, ia haramkan pada dirinya pada saat ia berpuasa. Dan meninggalkan, 2 kali diulang oleh Allah, dan meninggalkan minuman dan syahwatnya demi aku, maka puasa itu adalah untukku. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah juga, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini motivasi untuk kita yang berpuasa. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lisaimin farhatani, farhatun inda iftar wa farhatun hina yalqa rabba azza wa jalla. Apa dikecek de Rasulullah, orang yang berpuasa itu memiliki 2 kegembiraan. Yang pertama pada saat ia berbuka puasa, pada saat berbuka, dan yang kedua
ketika ia berjumpa dengan Allah. Memiliki dua keistimewaan. Pertama, waktu berbuka. Waktu berbuka kan tenang kita. Yang kedua, kita akan senang ketika berjumpa dengan Allah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan kalau kita puasa, Allah ambil nyawa kita dalam keadaan puasa. Bayangkan Bapak Ibu, kita bersahur di dunia, kita berbuka di akhirat. Dan kita Pak, akan Allah ambil dengan sesuatu yang kita sharing dengannya. Kita sharing salat, Allah ambil kita dalam keadaan salat. Kita cinta dengan Ramadan, kita cinta dengan puasa, Allah ambil kita dalam keadaan puasa. Utsman ibnu Affan sangat cinta terhadap Al-Quran, Allah ambil ia dalam keadaan mushaf yang terbuka. Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Pak Ibu, Allah ambil kita dalam keadaan yang sangat kita cintai. Yang kita cintai dalam keadaan ya Allah ridhoi. Janganlah sampai Bapak Ibu salat kita tinggalkan, tangan mencalik katil, layang-layang tangan naik, dan layang tangan menyimpak patiang Bapak Ibu. Layang disipak patiang lah layang, dua-dua lah layang. Disipak patiang. Dicuki dekat orang belakang. Lah layang pacuk-cuk. Disipak patiang. Dek tak kaji mencalik layang disipak patiang. Pecah pembuluh darah. Titu ju habis. Tu kira-kira husnul khatimah. Fa ibu yang rahmatnya. Maka kita akan Allah ambil dalam keadaan yang kita sukai. Suka kita baca Quran, suka kita mendengar ceramah untuk menambah ilmu, suka kita salat, puasa. Rasulullah itu suka puasa. Kalau orang yang suka puasa tu lama buat mencalik apa? Beda orang suka puasa dengan suka berbuka. Ada orang yang sukanya berbuka saya puasa tak. Makanya ibu beko kita saliklah deh. Ada juga yang membatal-batalkan puasa ya. Maka apa ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan kau paling luar biasa Pak. Senang deh kita bulan puasa. Allah memberikan kita kenikmatan yang sungguh luar biasa. Senang deh tenang. Kalau dikecek dalam ilmu kedokteran ada nama hormon dopamin, menyenangkan hati. Kok kita lah senang, pasti tidak terbeban. Kita senangin sesuatu, terbeban tak? Tak senang, tak ada beban. Ada kecek dari petani, salah satu yang paling payah bertanam tu kan bertanam lado misalnya. Karena lado tu banyak panas cetok metok. Iko ada orang bertanam lado, memangnya hobi berlado. Dikumit oleh lado tu. Awak mencalik tu. Apa rujuk? Dikumit-kumit Lalu apa ibu nama? Menganya lama berlado karena hobi Pak. Bakal raja dengan hobi jauh lebih lama Pak. Maka dikecek dak Allah, tabalum bulan puasa tu, senang tu kita masuk puasa tu. Ala ada nilai ibadah. Tu baru tingkat senang. Maka kok senang nak ada baben. Orang yang biasa puasa tu, puasa pertama ni nak ada tak leak-leak nanya yo. Biasa ni. Kadang-kadang kau calik di Eropah ni hebat pula puasa pemain bola ketimbang kita. Nya puasa mentang bisa main bola. Awak puasa bantar goliang nak doi awak pindah.
Atau nak doa berpindah dari Bantagoliang. Pertama nak doa memindah Bantagoliang, yang kedua nak doa berpindah dari Bantagoliang. Tu Pak. Maka ada pula orang mengecek puasa tu identik dengan leak. Makin puasa makin leak. Sebenarnya puasa itu kita harus semangat lah. Semangat baca Qurannya. Jadi menambah amalan-amalan. Kemudian yang paling hebat oleh bulan puasa kok, orang berpuasa itu termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik dan seolah-olah kau luar biasa Pak. Kita enggan melakukan hal yang buruk. Lagu perisai, maka puasa itu perisai Pak. Menahan gitu. Lagu otomat deh. Orang yang nak depan pakai kopiah Pak. Tapi jadi je alhamdulillah. Nyo ganti casing deh. Ada tipe orang puasa kau ganti casing deh. Ba'a maksudnya Ustaz. Salam waktu bukan bulan puasa jarang nyoba topi. Tapi ala bulan puasa mencari kuih ke bampi dia pakai kopiah. Wah, kopiah terbuat, kain kawang terbuat. Ya Mak? Kau bisa apa hijau redak tu salin ni. Kuma-kuma pai dengan hijau redak tu. Jadi je. Maka hebat puasa. Itu namanya puasa ulah, ganti casing dah. Ulah berganti kuli. Habis punya puasa tetap jadi ulah. Jadi je dong. Mantap dong. Diganti keting nak laku pakai kopiah koboi. Kau lah pakai kopiah songkok. Nak laku pakai talawali. Kau lah pakai kain. Koma-koma tu laku tu. Nampak ibu yang rahmat. Maka hebatnya Ramadan. Maka beruntunglah kita yang ada di bulan Ramadan. Lagu ada saudara kita Pak. Allah ambil nyawanya dalam keadaan berpuasa. Habis dan dalam keadaan berwudu. Bawa waktu mendengar tu mengapa? Dalam keadaan berwudu, dalam keadaan ia berpuasa. Dalam bulan Ramadan. Nandak disalatkan malam tu. Rasa-rasanya seperti Allah menyatakan jangan salatkan saat ini. Karena orang sudah berbuka. Aku ingin ia disalatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Akhirnya Pak, ia disalatkan esok harinya. Disalatkan oleh ratusan jamaah. Hampir ratusan lah. Hampir penuh masjid lah. Orang-orang dalam keadaan berpuasa. Yang dalam hatinya membaca Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan ingat Pak, lisannya orang-orang berpuasa itu, doa-doanya itu kan doa Allah ijabah. Digendong, digotong oleh orang yang berpuasa. Walaupun mobil ambulan yang membawanya, sopir ambulannya berpuasa Pak. Ibu yang rahmati Allah, indah gitu lah tu. Tu luar biasa Pak, hikmah. Ia bukan ustaz, ia tidak pernah memberikan pengajian. Minta maaf Pak. Bahkan ustaz belum tentu lagu tu. Kau mau kecek ya Pak Ibu rahmat Allah. Bahkan ustaz belum tentu lagu. Ustaz tu kan ustaz di mata bapak, mungkin di mata Allah bukan ustaz. Lagu hamba. Mungkin di mata bapak-bapak, ini di mata Allah apa baca aja. Aib sebuah tubuh. Tu Pak Ibu.
Mudah-mudahan kita pergi dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita semua pasti pergi, Bapak Ibu. Kalaulah kita halui-halui, kita kaji, Allah tidak ingin umat Rasulullah masuk ke dalam nerakanya Allah. Allah ingin umat Rasulullah masuk ke dalam syurganya Allah. Maka oleh karena itu Allah ciptakan Ramadan. Ramadan hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan Ramadan agar kita mampu menghapus dosa-dosa kita. Allah hanya ingin melihat kesetiaan kita. Kita mau menahan lapar dan haus hanya untuk menjalankan syariat dari Allah Azza wa Jalla. Karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Maka orang yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, kata Allah. Apa kata Allah? Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah Khudri wasiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sama yawma fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Tu baca Pak, kau motivasi kayak gitu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, akan dijauhkan Allah darinya neraka sejauh 70 tahun. Hari Pak. Tapi betul-betul puasa. Puasa menurut syariat, bukan puasa menurut adat. Ba'a puasa menurut adat dosa. Apa beda? Puasa menurut syariat dengan batasan-batasan yang jelas. Puasa menurut adat hanya menahan lapar dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kadang-kadang kita buat puasa hanya menahan yang masuk Pak, tapi jarang menahan yang keluar. Itu yang banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita puasa tok menahan lapar dengan hawi teh. Yang paling sedihnya kita tidak makan makanan, tapi pada saat kita berpuasa kita makan daging busuk saudara kita. Itu lebih bahaya oleh. Mungkin makan nak ada makan, minum nak ada minum, tapi apa minuman kita? Daging busuk saudara kita. Kita bicarakan dirinya. Tahan Pak, tahan. Lalu ba'a cara Ustaz, jika perlu hindari, pergi. Harus banyak menyendiri dalam bulan puasa. Kau menyendirilah di kantu, cari tudik-tudik pas. Ambil Al-Quran, baca. Kenapa? Untuk menjaga kualitas puasa. Semua orang mampu menahan lapar dan haus, Pak. Tapi sedikit yang mampu menjaga kualitas puasanya. Tu berusaha. Mari puasa kali ko, bak yo berkualitas, Pak. Jika perlu kok talang tuang catet tu. Ambo mengecek enti pulen jom ko. Apabila mau minta maaf ko. Karena untuk wanti-wanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kau indah, nak ada arti. Tapi kalau kita cari hadis yang lain. Kemudian apa lagi keistimewaan orang berpuasa? Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya syurga terdapat sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan, dan pintu ini hanya mampu dimasuki oleh mereka yang puasa. Ar-Rayyan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanda kita kira-kira kita masuk dalam jalan pintu tu. Bayangkan Bapak Ibu suka puasa, Bapak Ibu
suka tahajud, Bapak Ibu suka bersedekah. Bayangkan Bapak Ibu rahmat Allah. Allah buka pintu-pintu untuk kita. Masuk. Jalan masuk. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bapak Ibu yang rahmat Allah. Mudah-mudahan insyaallah. Maka mari kita jaga Ramadan kita. Bulan Ramadan kali kau menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita, karena kita tidak tahu Ramadan tahun depan kita mentang ada apa indah. Siapa ni menjamin di kau tak nak ada? Mana ada yang bani menjamin? Kita tahun muka mentang ada. Ada dosa nak kita, kawan dakik kita, kerabat kita, ayah kita, ibu kita, kakak kita, saudara kita, tetangga kita yang tahun lalu masih Ramadan dengan kita, tapi tahun ini tidak ada lagi Bapak Ibu. Tapi kita masih Allah berikan kesempatan, bukan karena apa-apa mungkin. Mari kita introspeksi diri. Kita dibagi kesempatan dari Allah dapat melaksanakan Ramadan. Kau bukan kerana apa-apa. Mungkin terlalu banyak dosa kita. Allah ingin kita menghapus dosa-dosa itu, Pak. Maka Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Allah indah kita masuk dalam neraka Allah. Walaupun neraka itu Allah yang ciptakan. Allah ingin kita masuk ke dalam syurganya Allah. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Kenapa sampai hari ini bahkan kau minta maaf Pak, letting ambo lah lebih baik, angketan ambo lah lebih kurang. Monga ambo masih Allah tahan di dunia. Kan jawabannya Pak, karena Allah sayang kepada kita. Dan Allah ingin kita memperbaiki diri kita setiap detik demi detik. Setiap hela nafas kita. Allah ingin terhapus dosa-dosa kita. Biar pulang kepada Allah kita dalam keadaan tersenyum. Biarlah orang lain yang menangis. Karena hidup ini Pak, antara senyuman dan tangisan. Kita lahir, kita yang menangis. Orang di sekeliling kita yang tersenyum menanti kehadiran kita. Maunya kita kembali kepada Allah. Kita yang tersenyum. Biarlah saudara-saudara kita menangis karena kehilangan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka pernah tak kita menghisap diri kita? Ada satu ulama besar mengatakan begini. Dunia ini tempat untuk engkau menghisap dirimu. Karena ketika engkau merasa masih kurang, maka engkau masih berpeluang untuk menambah amalan. Akhirat tidak ada lagi amalan, yang hanya ada adalah penghisaban. Akhirat nak dolin peluang menambah amalan Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalaulah ada, kau mengecek, kau menarik. Kalaulah ada orang lain yang berusaha menghisap dirimu. Kan ada orang yang berusaha menghisap kita. Kalaulah ada Bapak Ibu, orang lain yang berupaya menghisap dirimu, berterima kasihlah kepadanya, karena ia mampu melihat kelemahanmu tanpa engkau melihat lemahmu sendiri. Kadang-kadang awak nak ada sempat mencalik lemah awak. Ada orang lain yang mampu mencalik lemah kita, terima kasih kita kayaknya jangan merah. Wak nampakmu kurang di bidang kau. Terima kasih Pacu. Alhamdulillah. Jangan merah. Jangan memang ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi
Kalau ada orang maksudnya tu Ustaz, orang menghisap awak tu orang yang mengecek-ngecek awak, baik di depan awak maupun di belakang awak. Karena kita Pak, tidak tahu kita bahwa kita kurang. Kita tidak tahu kita kurang. Berarti yang orang lain tahunya bahwa kita kurang. Maka ketika orang lain mengecek kekurangan kita, jangan berang bataimo kah? Bataimo kati. Bataimo kati. Cuma kita itu yang payah. Payah tu Pak. Kalau indak na taimo kasih, taimo ngelapang dah. Lapang dah dong. Nak ada sakit kita. Jadi Pak kan mau bacalah sirah. Kenapa Rasulullah itu, kalau kita baca sirah itu, Rasulullah itu sakit kan ketika di penghujung usianya. Kalau kita baca sirah, Rasulullah itu jarang sakit, bahkan hampir tidak pernah sakit. Tahu Bapak Ibu kenapa? Iko luar biasa Pak. Kenapa Rasulullah itu tidak pernah sakit? Salah satunya adalah Rasulullah menerima kritikan itu dengan lapang dada. Dan yang kedua, ini yang paling hebatnya Pak, Rasulullah itu selalu melimpahkan apapun yang ia peroleh hanya kepada Allah. Ada dua kisah. Kisah pertama, mungkin dapat kita ambil iktibar. Kenapa? Yang memelok banyak penyakit tu pikiran. Makanya munga kata-kata orang gila nak ada sakit. Pada makan apa-apa saya kan? Apa saya dimakan orang gila tu? Jumpa je calik. Munganya nak ada sakit. Karena nak ada bapi. Nak ada bapi fikir. Maka kau nak tak usah sakit, idiklah lagu orang. Jangan. Apa ibu aku yang nak mengecek. Jadi apa ibu? Yang paling jadi yang paling menarik apa ibu? Rasulullah tu ada dua kisah. Kisah pertama, kita melihat kisah ini. Ambo mencari kisah kau menarik. Rasulullah ketika mendapat ujian bertubi-tubi pada tahun yang sama, yaitu dikenal dengan tahun Yaumul Huzn atau Yaumul Husni, tahun kesedihan. Itu mengapa tahun itu disebut tahun kesedihan? Karena bertubi-tubi rasa sedih yang menimpa Nabi. Pertama meninggal istri beliau bernama Khadijah. Kedua meninggal paman beliau, Abu Talib pamannya. Ketiga, kau sedih Nabi karena Nabi dua ko alam meninggal. Nabi itu ndak ada yang bela dalam artian maksudnya kok ada yang mengganggu Nabi, nak ada yang tarang-tarang lah gitu Pak. Karena kan orang Arab tu dia melihat nasab, melihat bagaimana kedudukan. Jadi kedudukan Abu Talib tu sungguh luar biasa, kedudukan Khadijah tu sungguh luar biasa. Maka ketika dua orang ini tidak ada, maka tidak ada lagi yang mampu untuk menggagalkan rencana Quraisy untuk mempreteli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mencari suaka ke sebuah kota yang bernama Taif. Mau berjumpa suku yang bernama suku, kalau ada lama suku Qaif, nama suku kotanya kota Taif. Jadi baiklah berharap diterima.
Berharap diterima. Setelah Rasulullah menyampaikan maksudnya, menyampaikan risalah-risalahnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penolakan. Rasulullah dikejar, diburu, ditolak Nabi. Akhirnya Rasulullah dan sahabat, ada yang mengatakan sahabat Zaid yang pergi bersama Nabi itu, di bawah pohon. Itulah yang paling menarik. Rasulullah, apa yang dilakukan Nabi? Kita kan kadang mendengar cerita sampai Jibril, ya, sampai Jibril mengecek ke Nabi, ya Rasulullah, itu 2 orang penjaga gunung tu, alam mau kecek, tinggal engkau sampaikan saya. Baan anda engkau 2 gunung tumbuh timpa kan pada penduduk Taif. Ibu yang rahmat Allah, kita kan hanya mendengar tu, tapi ada doa Nabi, Pak. Nabi sebelum tu berdoa kepada Allah. Salah satu bait doanya, ya Allah, mereka belum tahu apa yang aku bawa. Dan yang paling menariknya dalam doa itu, ada Nabi mengecek, ya Allah, ya Rabb, kalaulah ambo kan yang pelaku, ambo nak ada jadi masalah, ya Allah. Tapi ambo tidak ingin, ya Allah, ketika engkau memalingkan wajah, ambo nak ada peduli, ya Allah. Ambo dicaci, ambo dimaki, kata Nabi. Tapi ambo indah engkau berpaling dari dari ambo, kasih sayangmu kepada aku, Allah Azza wa Jalla. Lagu itulah kira-kira doa Nabi, Pak. Nabi melepaskan, panjang doa Nabi, lepaskan kepada Allah. Semua emosinya hari itu Nabi lepaskan kepada Allah. Maka setelah datang Jibril, Nabi mampu menjawab, mereka belum tahu apa yang aku bawa. Mengapa Nabi mampu menjawab lagu itu? Karena emosi Nabi sudah lebih dulu terlepas. Kok cando kita? Maka Nabi mampu tu, Pak. Nabi manusia biasa, Pak. Tapi cara Nabi menangani itu sungguh luar biasa. Orang beremosi itu, dia hanya perlu cerita. Orang tangan emosi, bapak pakai duduk, cibo je cerita. Apa masalah? Itu satanga dari emosi, pastilah radar. Rasulullah bercerita kepada Allah apa yang terjadi. Ketika datang Jibril, Rasulullah mudah untuk menjawab, mereka belum tahu apa yang aku bawa. Makanya kok kita menyalati masalah long kampung, kok ada masalah timbul bagi kecil cibo je cerita apa masalah. Maka tu baca cerita. Kok baca itu kayak manusia, Bapak Ibu, berpeluang untuk dibongkar ketika ia sudah tak baik dengan kita. Tapi ketika bercerita dengan Allah, rahasia terjaga, hati lapang dengan sempurna. Maka malam mak baca itu ke manusia ketimbang baca itu ke Allah. Bahkan kok kita baca itu dalam tahajud kita dengan air mata yang tercurah, Pak, maka jauh lebih lapang hati. Tak takiknya hati kita. Maka mulai hari ini, Pak, belajarlah berkisah dengan Allah. Jangan berkisah ke manusia, ada pun dikisah ke manusia. Nyemandanga tak elok. Makanya berkisah dengan Allah. Apapun ambo sampai, Pak, kau ada sebuah kisah. Kejadian terjadi di Aceh Barat Daya. Belum pernah buat cerita yang kisah kau di mana-mana. Kamu tutup kajian kita cerita dengan kisah. Mungkin kadang-kadang Bapak Ibu ada yang nak pergi Bali. Apa? Kira-kira jam berapa? Tahu? Cerita. Ada seorang, kok bahasa Indonesia, takmir masjid.
Apalah meminta izin mu cerita ke kokek yang bersangkutan. Jadi waknya karajonya mempagali mutajid Pak. Di Aceh Meradaya. Jangan bapak tanya mutajid mah ya. Pagali mutajid rajin mana? Pagali mutajid. Dahulu waknya panah bakajo di sebuah dinas. Jadi nak tamungau nak ada lapang. Tapi akhirnya diambil dari orang masjid. Kerja sini aja. Nanti kita berikan ala kadarnya. Umar dah kek itu, kajo lah. Bukan orang kampung itu. Kajo bukan. Semua masyarakat sayang keknya. Bahkan nak jadi tupe abang tu cakap. Iya rajin Pak. Nak cuma buka di pagalinya masjid. Bahkan waktu lagoko, waknya datang ke masjid hanya buka masjid, bersihkan masjid, pulang ling ke rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi di cerita kami cerita lah subuh tu. Habis subuh cerita panjang. Kecek lah, betul Ustaz. Saya udah mengalaminya Ustaz. Jadi ambo batawa. Keceknya selain mempagali masjid yang batawa. Ambo batawa Ustaz. Bak tagi tu ambo bakaret mana? Tawa ambo belum tak kayak-kayak. Ambo indak mau tak kayak bulan puasa macam bakaret mo macam. Jadi apa yang abang lakukan spontan. Apa doa apa doa? Ya Allah, ambo kan mengajokan rumah engkau. Ambo takut mau beko, kok tak kayak kalau bulan puasa mau balik-balik ke tawa nak dah siali mengajo rumah engkau ya Allah. Ini pakai bahasa Indonesia. Gimana ceritanya nih ya Allah? Potonglah aja. Spontan nya berdoa untuk ya Allah minta potong. Qadarullah Pak. Beberapa hari selang doa tu sebelum Ramadan. Waktu sampai motor tu kasawanya bana ada ulu. Nyato situ Pak. Kasawanya bana ada ulu motor tu mangare. Di langkung sawa orang kasawanya mana mangare. Waknya nak ada mengecek apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa dapat kita ambil hikmah? Pertama, ia sudah ikhlas berkhidmat di rumah Allah. Ikhlas bananya Pak. Bahkan ada yang nak do suka kayaknya, tapi nyo tetap melaksanakan. Ikhlas bananya berkhidmat di rumah Allah. Kau karpet kau kadang-kadang di anu pakai apa nama tu? Pakai penyedot tu. Ndak ada tanah. Ikhlas. Nak ada peduli yang kipiang. Bahkan bakal aja setelah tu. Pak Ibu yang dah mati Allah. Kalaulah kita umpamakan cerita tu. Ada seorang majikan rumahnya gadang. Ada orang yang bakal raja di rumahnya. Nak ada disuruhnya bakal raja juga rancak mana raja. Kira-kira bapak yang majikan tu. Ketika orang tu meminta, bapak tolak. Pak, saya capek ni datang kemari Pak. Kasihlah saya sepeda satu. Tentulah hati kita. Apa yang sepeda? Honda saya kasih je. Karena bunga kita alam rumah kita dijaganya menjadi muazzin dia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kamu sampaikan kepada yang berkhidmat di rumah Allah, berkhidmatlah dengan baik. Bilal ibnu Rabah pernah ditawarkan menjadi hakim agung. Hakim agung ditawarkan Bilal. Apa jawaban Bilal? Itu bukan tugasku. Aku hanya seorang muazzin. Kamu mandangan cerita bapak kau cakap marah mang dulu.
Kita sendiri ambokan diri belum tentulah kau tu. Waknya spontan Allah kabulkan doa. Kan betul. Udu'uni astajib lakum, insya-Allah. Berdoa kepadaku, insya-Allah aku kabulkan. Ada yang pengabulannya cepat, ada yang pengabulannya lambat. Kenapa ada yang cepat? Pertanyaannya, kenapa ada yang cepat? Karena ring satu. Ring satu, Pak. Udah sangat dekat dengan Allah. Bapak kok dakek dengan Pak Bupati, dakek dengan Pak Bupati. Aiko Pak Kecek kan kadang Aiko keluar SK, namun kok jauh? Aiko dah Kecek 3 tahun kamu kau belum tentu, Pak. Udu'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, aku kabulkan. Cepat lambat itu karena posisimu denganku. Allah. Ibu yang rahmati Allah. Kalau posisi kita sudah dekat dengan Allah, kedekatan yang sungguh luar biasa, kita selalu menampakkan berdoa kepada Allah. Kita nampakkan dengan usaha-usaha kita lagu Bapak ada jaga. Insya Allah tidak lama Allah kabulkan doanya. Maka itu yang harus kita capai, Pak. Itu yang harus kita capai. Maka banyak kisah kayak Bapak tu yang kisah-kisah sungguh luar biasa. Berdoanya Haiko, Pak. Beko masih ada satu kesulitan beliau berdoa kepada Allah. Allah lapangkan kesulitan itu. Mungkin Allah tidak memberikan langsung, tapi Allah berikan jalan keluar. Mudah-mudahan Pak, Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik kita dan termotivasi dalam diri kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah menyatakan kita adalah hamba-hambanya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, mungkin hanya sampai di sini kajian kita pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada? Insya Allah kalau ada pertanyaan disimpan saja. Simpan saja, insya Allah ditanyakan kita nanti. Insya Allah kalau ada umur panjang mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ada tahu Pak. Karena yang muda baik, yang tua baik. Kadang-kadang ada keluar kata-kata manui adat kami dahulu, cuma umur nak dah mencalik manui adat Pak. Kalau sudah sampai waktunya, kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Dan kalau Bapak awai kembali dan Bapak berada di syurganya Allah, tolong saya ambo Pak, ketika ambo nak ada di dalam, cekkan kepada Allah, ya Allah, kami sama-sama di majelis ilmu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.